Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pak. Apa kabarnya? Baik Pak. Siapa yang tidak hadir sekarang ini? Alhamdulillah ada semua Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi kita ini adalah pertemuan yang kedua ya, mana mengenai judul kita itu adalah ruang lingkup biologi. Kemarin sudah Bapak jelaskan subtopiknya itu ada 3. Jadi kita melanjutkan subtopik selanjutnya yaitu tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Di mana KD-nya itu KD-nya memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan dengan pengamatan dalam kehidupan sehari. Ada 4-nya tentang penyajian data tentang objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan sesuai dengan metode ilmiah dan memperhatikan aspek keselamatan kerja serta menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Jadi di mana kali ini Bapak akan menggunakan metode jigsaw. Jadi Bapak jelaskan. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran yang pada pertemuan kali ini Bapak memberikan peserta mampu menjelaskan metode ilmiah, dan selanjutnya peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah metode ilmiah, dan selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan contoh keselamatan kerja di laboratorium. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Jadi itulah yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Mengenai metode yang kita lakukan ini jigsaw. Nanti Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi tiap kelompok ada 2 orang gitu. Jadi prinsipnya di mana jigsaw ini mempunyai tim ahli nantinya. Di mana nanti kalian akan Bapak beri satu-satu subtopik dan nanti akan kalian bahas lalu presentasikan ke depan. Jadi langsung saja. Ya, Fatma sama Adrian, lalu Feby sama Zulkairunas. Jadi Fatma Bapak beri itu mengenai subtopik metode ilmiah. Kalau kelompok Feby sama Zulkairunas Bapak beri subtopik tentang keselamatan kerja. Jadi tentukan siapa yang kelompok ahlinya bagian metode ilmiah, dan tentukan juga keselamatan kerja. Nanti akan Bapak beri permasalahannya nanti yang harus kalian simpulkan nanti. Sudah ditentukan? Sudah Pak. Sudah. Baik, ini harus kalian capai. Dan ini langsung saja Zulkairunas ganti sama Adrian untuk diskusinya. Kalian untuk diskusi. Jadi carilah sumber-sumber mengenai permasalahan yang Bapak berikan, baik menggunakan buku pembelajaran ataupun handphone yang kalian gunakan. Jadi ingat lagi itu ada ahlinya. Nanti ahli itu menjelaskan sumber yang dia dapatkan. Sudah, waktunya sudah habis.
Kembali lagi ke kelompok asalnya ya. Jadi bagaimana, sudah dapat hasilnya? Sudah Pak, sudah Pak. Bagus. Jadi langsung saja kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian. Pada kelompok 1 silakan. Pada Pak Mas silakan. Baiklah Pak, di sini dapat disimpulkan bahwasanya metode ilmiah adalah proses atau cara untuk membuktikan suatu yang bersifat ilmiah dengan memecahkan masalah secara teratur dan memiliki konsep yang benar. Serta langkah-langkah dari metode ilmiah ini, yang pertama ada melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua ada merumuskan masalah, yang ketiga ada merumuskan hipotesis, yang keempat memilih metode kerja, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam membuat kesimpulan, dan yang ketujuh publikasi. Mungkin sekian kesimpulan dari kelompok saya Pak. Baik. Selanjutnya dari kelompok 2 tentang keselamatan kerja. Baiklah Pak, saya Zulkarnas dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi tentang keselamatan kerja, yaitu pertama contoh keselamatan kerja di laboratorium, yaitu selama bekerja di laboratorium harus menggunakan gas laboratorium. Setiap penggunaan laboratorium harus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan laboratorium. Dilarang bekerja sendirian di laboratorium, dilarang bermain-main dengan peralatan laboratorium dan bahan kimia, dilarang bersenggak-gurau di laboratorium. Sebelum bekerja di laboratorium, siapkan buku kerja dan alat tulis dan lain-lain. Sedangkan untuk alat-alat keselamatan kerja di laboratorium, yaitu jas laboratorium, kain lap yang tahan panas atau tidak mudah terbakar, sarung tangan tahan panas, masker, kacamata pelindung, peralatan P3K, dan lain-lain. Sekian dari saya. Baik. Bisa dikumpulkan? Baik, dari hasil yang kalian dapati diskusi semuanya benar. Jadi metode ilmiah itu adalah metode yang harus kita ketahui untuk penelitian biasanya. Biasanya itu menggunakan metode ilmiah dari bertahap lah sampai akhirnya. Dan mengenai keselamatan kerja ini, kita sama-sama tahu biologi itu bermain juga dengan alat atau lainnya, dengan praktikum misalnya. Jadi itu harus menggunakan harus tahu bagaimana cara menjaga keselamatan kerja di dalam laboratorium itu sendiri. Tadi Zulkarnas sudah menjelaskan itu semuanya benar. Jadi tolong pada siswa ingat ini materinya, ini sangat berguna bagi untuk menjalani perkuliahan, menjalani pembelajaran selanjutnya. Jadi mungkin itu saja diskusi kalian. Bapak salut. Baik, terima kasih. Jadi Bapak memberi kuis ya, atau pertanyaan. Oh tidak, Bapak ingin tahu dulu bagaimana respon saudara, respon Ananda mengenai pembelajaran kali ini. Silakan, pada siapa yang mau. Pada Feby ya. Baiklah Pak, menurut saya pesan dari proses pembelajaran kali ini, di mana pada model pembelajaran Jigsaw ini menurut saya ini sangat membantu dalam diskusi dan dapat mempersingkat waktu dalam memahami proses pembelajaran. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus sama Feby. Terima kasih pada Feby. Saya sangat senang mendengar
mendengarnya. Jadi kita cukupkan saja ya, dimana Bapak akan memberi tugas untuk pertemuan selanjutnya. Tolong kalian, itu pertemuan kita selanjutnya mengenai keanekaragaman hayati. Jadi kalian membuat laporan tentang keanekaragaman hayati, apa saja yang kalian amati di lapangan tentang keanekaragaman hayati tersebut, sesuai kelompok sekarang ini ya. Jadi mungkin cukup Pak akhiri ya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.